Bayangkan sebuah puzzle raksasa dengan 1.700 kepingan yang bentuknya nggak ada yang sama. Ada yang runcing, ada yang bulat, ada yang hijau, ada yang emas. Logikanya, puzzle ini harusnya berantakan kan? Tapi anehnya, di sini, kepingan yang beda total itu justru membentuk gambar paling indah di dunia bernama Indonesia. Kok bisa? Yuk, kita bedah rahasia di balik mozaik Sara kita. Pertama, kita bicara soal suku. Tahukah kalian kalau kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa? Kalau kalian kenalan sama satu orang dari satu suku setiap hari, butuh waktu hampir 4 tahun buat kenalan sama semuanya. Suku Jawa memang yang paling banyak, sekitar 40,22%, disusul Sunda dan Batak. Tapi lihat deh, suku Baduy, mereka membangun rumah dari bambu dan kayu karena ingin menyatu dengan alam. Ini membuktikan bahwa beda suku bukan cuma beda bahasa, tapi beda cara kita mencintai bumi. Itulah kekayaan kita. Selanjutnya, geser ke arah rumah ibadah. Di Indonesia, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sampai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Coba perhatikan, saat hari raya, ketika satu merayakan Natal, yang lain menjaga keamanan. Saat Lebaran, yang lain ikut bersilaturahmi. Di sini, agama bukan pagar yang memisahkan, tapi jembatan toleransi yang menciptakan keharmonisan luar biasa. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa wajah kita beda-beda? Ada yang rambutnya lurus Malayan Mongoloid, ada yang keriting eksotis Melanesoid, sampai Asiatic dan Kaukasoid. Ingat ya, ras itu genetik, pemberian Tuhan sejak lahir. Kita nggak bisa milih warna kulit atau bentuk hidung kita sendiri. Karena itu, menghina ras orang lain sama saja dengan menghina takdir. Di Indonesia, semua ras itu setara. Nggak ada yang lebih unggul, karena kita semua adalah hasil migrasi sejarah yang panjang dan indah. Terakhir, lihat gambar tarik tambang ini. Masyarakat kita terbagi dalam berbagai golongan. Ada yang hierarki atau bertingkat, seperti status pendidikan dan jabatan. Ada juga yang setara seperti hobi atau idealisme. Apakah golongan ini ada untuk diadu? Bukan! Sama seperti tarik tambang, kalau semua orang narik ke arah yang benar, kita menang bareng. Golongan petani menyediakan makanan, pedagang menyalurkannya, dan pelajar seperti kalian menyiapkan masa depan. Kita saling melengkapi untuk satu tujuan hidup bersama. Jadi, setelah melihat 1.300 suku, 6 agama, 4 ras, dan ribuan golongan, siapa sih sosok yang paling bertanggung jawab menjaga persatuan Indonesia agar tidak pecah? Apakah presiden, tentara, guru? Jawabannya, bukan mereka. Sosok yang paling menentukan Indonesia bakal tetap bersatu atau hancur berkeping-keping saat ini juga adalah orang yang lagi dengerin narasi ini. Ya, itu kamu. Karena persatuan bukan soal mereka yang di sana, tapi soal jempolmu di media sosial dan lisanmu di kelas hari ini. Jadi, mau jadi perekat atau perusak? Selamat datang, mari jaga NKRI. Hooray, hooray, Indonesia, hooray. Hai sahabat studi ilmu sosial, subscribe ya. Salam sehat dan tetap semangat.